Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Astronauta Jakarta Bima, pemersatu pendekar pesilat tarung Real Fighter di seluruh Indonesia. Pendekar sugu, ya pendekar sugu. Kita sebut saja mereka pendekar sugu. Bermasalah sesama pesilat dilampiaskan ke sugu. Pendekar kau sembunyi tangan setelah dia lempar batu. Gak terima dengan lirikus ini duel satu lawan satu. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini dulur-dulur, Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk menyimak sebuah informasi yang sangat membahagiakan, sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Wes opo lah, pokoknya intinya nyeneng banget. Karena Bima mendapatkan informasi dari dulur-dulur Esa yang berdomisili di daerah Jiwan, kawasan Beribik Jiwan ya. Ada pembangunan tugu PSHT yang berdampingan dengan tugu PSHWTM. Hah? Kurang biji kok. Kon. Dikon. Tersik, Mas. Siah, delik. Ini menurut dulur-dulur yang tinggal di daerah situ mungkin biasa, tapi menurut Bima Anef dan dulur-dulur yang ada di cabang-cabang, ini adalah informasi atau berita yang sangat luar biasa dulur-dulur. Karena apa? Karena ini adalah hal-hal yang jarang kita temui, terutama lingkup dunia persilatan, terutama 4 pilar: Pagar Nusa, IKSPI, PSHTM, dan PSHT, yang selalu dulur-dulur mungkin tahu banyak sekali konflik dan pertikaian yang terjadi terutama di kaum mudanya. Nah, sebenarnya dalam hal ini Bima Anef ada pertanyaan dalam hati ya, mengenai perizinannya gimana ya pembangunan tugu yang berdampingan ini. Misal seperti daerah Beribik ini ada tugu PSHTM dan sampingnya dibangun tugu PSHT. Nah, apakah dari pihak PSHT ini izin ke sesepuh PSHWTM yang di daerah situ, saudara tuanya, ataukah hanya izin kepada kepala desa atau masyarakat sekitarnya? Dan mungkin ada yang membangun tugu berdampingan juga di daerah selain Jiwan. Tuh perizinannya gimana kira-kira? Ada tugu PSHT misalnya. Nah, ini ada dulur dari PSHT ingin membangun tugu baru berdampingan dengan tugu PSHT. Ini mengenai perizinannya gimana ya? Apakah izin dulu di sesepuh PSHT atau hanya masyarakat sekitar dan kepala desanya atau bagaimana? Mungkin dulur-dulur yang tahu tentang informasi yang menjadi pertanyaan dalam hati Bima Anef ini bisa tulis di kolom komentar supaya mungkin tidak hanya Bima Anef saja, dulur-dulur yang lain tahu bahwa swasembada atau gotong royong yang dilakukan oleh dulur-dulur Esa ini benar-benar mendapatkan pure perizinan yang itu tulus dari hati, bukan hanya karena keputusan sebelah pihak saja. Nah, ini dulur-dulur filosofi dari pembangunan tugu yang berdampingan ini adalah menurut Bima Anef ya, menurut Bima Anef ini adalah rasa persaudaraan dari dulur-dulur SH yang ditunjukkan melalui pembangunan tugu ini. Walaupun berbagai pendapat mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak bagus. Karena apa? Karena bisa memancing pro dan kontra, konflik atau pertikaian yang terjadi apabila suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti contoh desa Muneng, desa Bima Anef sendiri ya, di daerah Pilangenceng, Kabupaten Madiun, tepatnya Madiun Utara. Itu dulu ingin dibangun tugu berdampingan, ada 4 tugu, yaitu Pagar Nusa, KSPI, PSHTM, dan PSHT. Hanya saja harus di-cancel karena apa? Karena ya itu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi desa Bima Anef ini adalah jalur lintas dari 4 perguruan tersebut. Apabila ada dulur Pagar Nusa yang dari Ngawi ingin ke Kediri, ke Lirboyo misalnya, itu lewat situ. Apabila ada dulur IKS yang ingin
menghadiri pengesahan di Caruban itu juga lewat situ. Dulur-dulur PSHTM yang ingin menuju ke Jalan Do Pusat Madiun ya, itu juga lewat situ. Apalagi dulur-dulur PSHT pasti lewat situ. Dan itu bisa memancing oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terciptalah situasi dan kondisi yang kurang kondusif. Intinya kesimpulan dari video ini adalah Bima NF mengajak dulur-dulur semua melalui tubuh yang dibangun berdampingan ini bisa menyadarkan kita bahwa betapa besarnya arti persaudaraan. Dan apabila nanti kedepannya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, saya harap dulur-dulur dari PSHT dan PSHTM terutama bisa menyikapinya dengan dewasa dan menyimpulkan bahwa itu hanya kelakuan dari segelintir oknum. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bima ANF untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF, dan pastinya untuk mempersatukan para pesulap di seluruh Nusantara. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam persaudaraan. Kami datang dengan rasa persaudaraan, dengan satu terah dan garis keilmuan. Hati-hati jika kami telah bersatu, jika musuh datang kami takkan ragu. Lihat kami yang bertahun-tahun terus diadu